Mengawali minggu ini, saya kembali menyampaikan pesan firman Tuhan kepada saudara pada pagi hari ini dari Mazmur 91. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita belum berhasil dalam berusaha, bukan semata-mata karena kita belum berusaha keras, tapi sering sekali karena ada orang-orang yang berniat jahat, ada orang-orang yang mau merugikan kita, atau karena situasi kesehatan kita, karena keadaan di sekeliling kita yang belum mendukung untuk kita berhasil. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dengan kata lain, Tuhan berkata, aku menyediakan kepadamu keluputan. Tuhan meluputkan kita dari berbagai mara bahaya, musibah, kecelakaan, dan juga kerugian. Nah, dia berkata seperti ini, saudaraku, di dalam ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tuhan meluputkan orang-orang dari segala hal yang merugikan dia. Yang pertama adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan sama dengan orang yang seperasaan dengan Tuhan. Orang yang seirama dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tahu hal ini tidak akan menyenangkan bagi Tuhan, sehingga dia tidak akan berusaha dengan cara-cara yang tidak benar. Dia tahu hal ini akan membuat Tuhan jatuh belas kasihan, sehingga dia tidak akan menahan berkatnya bagi orang lain. Itulah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, lebih daripada sekedar selalu memuji-muji Tuhan, saudaraku, tapi seirama merasakan detak jantungnya Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Mengenal nama Tuhan berarti mengenal kedahsyatannya, saudaraku. Lihat apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ketiga dari Mazmur 91 ini. Sungguh dialah, maksudnya Tuhan, yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Tahukah saudara bahwa dia Tuhan yang memiliki kuasa untuk melepaskan saudara dari niat orang jahat? Orang yang mengenal nama Tuhan, orang yang sangat tahu betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Bahkan dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit sampar yang busuk dari kehidupan saudara. Sekali lagi, orang yang mengenal nama Tuhan, mereka yang mengenal kedahsyatan Tuhan, sehingga dengan demikian mereka sekali-kali tidak meminta pertolongan kemana-mana selain daripada kepada Tuhan yang maha kuasa, yang omnipoten, sebab mereka percaya akan dia Tuhan yang penuh kuasa. Yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang ketiga adalah orang yang diluputkan Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata, carilah maka kamu mendapatkannya, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Ini berbicara tentang action kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui keterbatasan dan kelemahan kita dan berkata kepadanya, kalau bukan aku ditolong Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Adakah engkau hari ini memulai pekerjaan usahamu dengan kerendahan hati dan memohon kepadanya, Tuhan sertai aku, Tuhan berkati aku, Tuhan tunjukkan kepadaku jalan-jalan keberhasilan, Tuhan berikan aku hikmat untuk menjalankan usaha pekerjaanku, profesiku, pelayananku.
Maka dia berjanji ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan meluputkan saudara sepanjang hari ini. Maka biarlah kita semuanya menjadi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Biarlah kita semuanya terus memiliki pengenalan akan Dia lewat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semuanya menjadi orang-orang yang rendah hati, yang berseru kepada Tuhan. Sebab nama itu adalah kota benteng yang teguh. Nama itu tempat perlindungan. Siapa yang berseru kepada Yesus, dia pasti diselamatkan. Siapa yang meminta tolong kepada Tuhan, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Selamat berkarya saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara.